Karena kalian banyak yang minta bahas lagi sepatu gaya Doc Mart, ini dia Ascos. Gua ngelihatnya dia malah lebih. Halo guys, Dimas di sini dan khusus kali ini kita bakal bahas Doc Martan lagi ya. Kalau buat styling kalian udah paham, udah marfum banget lah, udah hatam kayaknya gaya-gaya Doc Mart kayak gimana. Ini tuh sebenarnya adalah sepatu derby biasa ditandai dengan open lacing system yang ada di sini ya. Jadi nggak ada yang istilahnya original gaya Doc Mart karena ya ini sepatu derby yang biasa aja. Dibikin dengan gaya British. Nah orang British by default itu bikin sepatunya ya kayak begini, cenderung klasik toe-nya, kemudian cukup generous di bagian toe box-nya, tapi Doc Mart ini cenderung nggak terlalu panjang, jadi agak ngebantat aja, beda dengan banyak dress shoe British yang lain yang panjang. Ya, tapi toh ini juga nggak bisa kita kategorikan sebagai dress shoe. Gara-gara apa? Gara-gara solnya. Kalau kita ngomongin bahasa tuh Kang, ada yang bilang sol Doc Mart, ada yang bilang sol komando. Pokoknya gaya sol kayak gini lah. Nah, sol ini itu tuh satu, ketebalan, dua, keramaian. Buat standar sepatu formal. Ini kemudian jadi sepatu apa? Ini adalah sepatu casual. Apakah jadi sneakers? Gue nggak sampai sejauh itu menghakimi, tapi kalau beberapa orang lain yang lebih antusias, contohnya seperti Rosanville, langsung mengkategorikan sepatu gaya Doc Mart ini sebagai sneakers. Ya, gue ngerti alasannya, itu bukan bahasan baru, kalian bisa cek aja videonya, kita pun pernah bahas juga. Yang jelas, kita akan langsung bahas si Ascos ini ya. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dari dia Ascos Billson. Gue akan breakdown pertama, mulai dari materialnya dulu. Nah, di kategori pertama ini, kita akan mulai membahas dari segi upper. Klaimnya mereka pakai genuine leather. Bener atau enggak? Kita udah tes bakar, dan kita menemukan kalau memang tidak terbakar sih, tapi ini ada finishingnya yang ikutan kebakar ya. Ngelihat dari sisa-sisa bakarannya yang berbentuk jadi abu kering ya, nggak ada yang lengket, artinya finishingnya itu lebih ke cat ya, bukan sesuatu kayak plastik atau apa. Jadi memang full kulit asli. Nah, gimana dengan ketebalannya? Kalau gue ngukur, ketebalan itu 1,6. Ini ketebalan yang masih proper buat sepatu kulit. Cukup oke lah. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena ketebalan ini nantinya ngaruh dengan kekuatan si uppernya itu sendiri. FYI aja, buat sepatu kulit biasanya setidak-tidaknya di 1,4 sampai 1,6. Memang ini sudah memenuhi kok standar itu. Gimana nasib si sepatunya kalau kita lakukan tekuk yang cukup banyak? Kita coba tekuk sebanyak-banyaknya yang kita bisa dalam 1 menit. Dan hasilnya kayak gini. Kalian bisa lihat hasil finalnya, keriput-keriput crease-nya cukup banyak sekali di sini dan sangat-sangat kelihatan. Apakah ini bagus? Apakah ini jelek? Gue coba benchmarking dengan Fortuna yang waktu itu gue tesnya bahkan lebih agresif lagi. Gue pakai buat lari bahkan. Kalian bisa bedakan creasing Ascos dengan Fortuna di sini. Nah, di mana Fortuna ini menggunakan full grain calfskin leather yang memang dia cukup kuat. Ketika creasingnya juga somehow masih enak dilihat. Sedangkan kulit yang lebih murah, yang lebih di bawah gitu kualitasnya, pasti creasingnya lebih banyak dan kualitasnya nggak terlalu enak. Ini yang bikin keriputnya itu banyak karena si kulit ini sebenarnya bagian paling atasnya itu sudah dihilangkan. Terbukti ya ketika kita buka si finishingnya, hasilnya kayak gini. Gue udah nggak ngelihat bagian atasnya lagi yang masih ada pori-porinya, langsung ketemu sama grain. Dan grain ini kemudian diketemukan dengan cat gitu ya. Nah, grain dan cat ini memang awalnya kan bukan satu kesatuan, akhirnya mereka bergerak-gerak, terpisah satu sama lain, dan itulah yang menimbulkan keriputnya. Correct me if I'm wrong, tapi so far itu adalah pengetahuan dan percobaan-percobaan gue untuk menemukan kenapa sepatu lebih murah, creasingnya lebih parah daripada sepatu yang lebih mahal. Meskipun disclaimer juga, sepatu yang lebih mahal ini sama-sama menggunakan finishing cat, tapi karakteristiknya juga ada perbedaan, catnya juga ada perbedaan. At least hari ini gue cuma mau meng-compare gimana creasingnya kulit yang terjangkau
versus kulit yang mahal seperti apa. Gue yakin kalian masih haus pengujian, makanya kita coba lagi Dremel bagian uppernya nih buat nemuin seberapa tahan si uppernya ini dengan amplas seperti ini. Walhasil kalian bisa lihat pengurangannya segini, dan memang as to be expected, kulit asli itu punya durabilitas yang cukup baik dan menarik. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya. Gue menemukan dua hal yang menarik di segi material di uppernya ini yang di bagian lining. Yang pertama, setengah lebih lining itu menggunakan material sintetis. Ya, kalian bisa lihat pengujiannya di sini juga terbakar dengan sangat jelas ya. Kemudian gue juga penasaran dengan material full sintetis ini untuk ketahanannya seperti apa. Makanya gue Dremel lagi, ya belum sampai 30 detik itu udah habis, bahkan sampai material penguat si heel areanya di sini ya. Sebenarnya untuk durabilitas ya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Ya begitu aja. Nah, masuk ke bagian install bagian dalam. Ini gue juga menemukan hal yang unik ya. Ternyata mereka di sini pakai bahan yang lebih klasik. Bahan kain campuran katun dan polyester ya. Oh, gue kayak kain kafan ya. Katunnya ya mirip begitulah kalau dipegang ya. Tapi pas kita tes, kita bakar juga, ternyata ada campuran polyesternya ditandai dengan lengket-lengket khas dengan polyester. Oke, untuk upper bagi gue ini cukup menarik ya. Meskipun gue nggak bisa bilang bagus-bagus amat, untuk standar sepatu kulit bagi gue ini ada di angka 7 dari 10. Nah, kita masuk ke material solnya. Solnya ini sol Dogmart yang biasa di Cibaduyut, biasa-biasa aja. Kalau kita masuk ke dalam dulu nih, ini ada material busa biasa. Karakternya seperti sol aftermarket yang dibikin beberapa jenis ukuran, tinggal dipotong sesuai ukuran sepatunya. Kritikan gue sebenarnya ini sih, kalau kalian lihat insole-nya itu bener-bener narrow banget. Sedangkan sepatunya itu kalau kita lihat dari dalam tidak terlalu narrow, justru malah agak melebar di sampingnya. Ini biasa-biasa aja dengan durometer segini. Masuk sedikit lebih dalam, kita menemukan bahan bensol yang sekali lagi standar-standar aja buat sepatu kayak beginian. Ada dua lapis ya. Yang pertamanya itu yang ngadep ke atas. Ini lebih lentur sedikit daripada beberapa Dogmart-Dogmartan, yang itu sebenarnya good job sih, karena memang membuat sepatunya tuh sedikit lebih lentur. Kemudian di tengah-tengahnya disisipkan sanks. Good job, ada sanksnya. Ya, ada bensol lagi tipis, kemudian sol yang gaya Dogmart-Dogmartan ini. Dibilang empuk juga enggak, ini 58, tapi gimana dengan durabilitasnya? Gue udah cek menggunakan Dremel dan hasilnya kayak begini. Ini meleleh ya karena gesekan cepat dan panas. Sisanya cuma sekitar 7,7, hampir setengahnya habis dengan gesekan Dremel. Jadi sol Dogmart, gaya-gaya Dogmart ini tuh ternyata nggak durable juga. Alasan pakai sol kayak gini untuk durabilitas udah jelas dicoret. Oke lah, ada satu alasan lagi buat gripnya. Tapi segimana bagus sih gripnya? Kita coba liatin deh sama kalian seperti apa gripnya di lantai, lantai keramik biasa. Yang mungkin kalian akan temuin kalau ke cafe, ke kantor. Ya kayak gini aja, jelek. Gripnya jelek sekali. Jadi dari material, gue cuma akan kasih nilai 4 dari 10. Untuk kategori pertama, dari segi material, mulai dari upper sampai solnya, kita akan berikan rating 5,5. Masuk ke kategori kedua, konstruksi. Jadi, berbeda dengan Dogmart pada umumnya, yaitu di mana welt-nya dipasang di samping, kemudian dijahit ke upper sepatunya. Nah, welt ini dibakar ke solnya. Ya ini enggak. Kalau yang gue lihat di sini, ini pakai sol Dogmart yang gayanya capsule. Sebenarnya ini adalah improvement yang lebih baik daripada apa yang dilakukan Dogmart. Ngapain juga dibakar buat nempel gitu, karena kenyataannya itu jadi resiko lepas. Ini jadinya ya konstruksi kayak sneakers. Untuk standar sepatu kulit secara konstruksi ini enak banget sih. Gue cuma akan kasih rating 3 dari 10 untuk konstruksi ini. Kalau ini adalah kultur sepatu kulit, bener-bener kalau gue boleh bilang unacceptable lah. Nah, tapi kita juga harus fair dong dengan ngasih tahu gimana kekuatannya. Karena to be fair, memang dijahit samping ini menambah kekuatannya. Tapi gimana dengan kenyataannya? Pertama-tama untuk lemnya sendiri, kita coba tes tarik berdua. Ada 2 kali tarikan ya. Ternyata kalau kita tarik upper ketemu upper gini, ini cukup kuat. Karena bondingnya ternyata dari upper ke bensolnya cukup oke. Tapi ternyata bonding dari bensol dan upper ke solnya itu jelek banget. Nempelnya juga ya parah sih. Untungnya memang kebantu sama jahitan, tapi jahitannya kan udah lepas ya, kita udah potong. Jadi ya secara kekuatan dan bonding juga biasa-biasa aja di angka 4 dari 10 gitu ya kalau gue kasih rating. Tambahan aja kenapa consideration gue memberikan rating yang jelek untuk konstruksi seperti ini, karena kalau kalian cek pun Dogmart itu biasanya paling cuma punya sedikit stitch per inch-nya.
Untuk sepatu ini, di 1 inci ada hampir 3 lubang jahitan. Bedakan dengan standar fabrikasi yang seharusnya untuk sepatu kulit kalau memang mau dijahit, setidak-tidaknya biasanya menggunakan 5 stitch per inch. Kalau jahitannya lebih rapat, lebih kuat, kenapa enggak? Kan kekuatannya jadi lebih bagus. Itu alasan gue memberikan rating tadi ya, keempat ya. Dengan mempertimbangkan 2 hal tadi, kita memberikan rating 3,5 untuk konstruksinya. Tapi memang disclaimer, ada beberapa hal yang dilakukan dengan baik oleh mereka. Satu, jahitannya mereka rapi sekali. Availabilitas sanks juga ada. Kita akan bahas di sesi keempat nanti, yaitu di kenyamanan. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke sesi ketiga, last and shape ya. Lastnya, mungkin kalian udah hafal, gue nggak suka dengan lastnya Doc Mart ini. Nah, kegagalan tipe-tipe Doc Mart ini ketika bikin sepatu adalah bagian depannya sini yang bisa dibilang bulky, bulat banget, bahkan feel sepatu badutnya bener-bener kelihatan banget. Sepatu badut yang besar, bulat di depan, itu kelihatan banget. Sedangkan kalau by Pakem ini harusnya mengikuti sepatu Inggris, itu harusnya dibikin sedikit lebih slim lagi, dibikin lebih elongated lagi. Nggak mesti memanjang atau elongated banget, tapi setidak-tidaknya tidak terlihat jadi bulky, besar, membulat seperti sepatu badut. Untungnya kalau gue lihat, ini sepertinya ada sedikit usaha untuk bikin lebih streamline di samping sininya ketimbang Doc Mart yang ngebulat banget, tapi jujur nggak terlalu kentara. Di luar ini, gue juga melihat sepatu ini tuh sebenarnya jadinya agak lebar juga di samping. Kita bisa lihat dengan data-data di sini ya. Untuk punggung kaki dan lebar sepatunya ya cukup fine, nggak bisa gue bilang lebar banget juga. Tapi setidak-tidaknya kalau gue ngelihat by visual, ini memberikan sedikit room buat jari kaki kalian ketimbang si Doc Mart originalnya. Ini good job sih Aspost. Untuk kelas dan shape-nya sendiri, gue akan berikan rating 4 dari 10. Karena sorry to say, memang ini bukan bentuk yang indah, ini bukan bentuk yang bagus, ini bukan bentuk yang gimana-gimana banget. Iconic, yes, tapi kita nggak bisa bilang ini bagus, nggak bisa bilang ini indah, nggak bisa bilang ini juga akomodatif buat kaki. Oke, kita lanjut ke part yang keempat, fit dan kenyamanan. Nah, fakta yang menarik menurut tester kami adalah fitnya itu cukup generous buat di size-nya, yang artinya bener ya perkiraan gue tadi, tuh areanya tidak terlalu kejepit, ya memang masih ada ruang, masih ada agak sedikit lega lah ya. Kemudian bagian tumitnya itu malah ada sisa ya, jadi nggak full kaki kita masuk ke sana. Ya ini bagus nggak bagus sih, artinya memang secara fit ya kalian harus coba dulu, pastikan dulu kalau bisa pakai barangnya baru menentukan fitnya cocok dengan kalian atau enggak. Dan artinya lagi, buat kalian yang kakinya wide itu harusnya tidak terlalu masalah pakai ini. Terus feel pakainya, insole-nya nggak kasih pengaruh apa-apa karena ini begitu diinjak langsung kempes. Dan feel sole-nya itu ya seperti pakai bakiak kalau kata tester kita. Wajar. Sole Doc Mart ini nggak enak, nggak empuk, dan ditambah ada sengsnya, ya namanya juga feel sepatu kulit kayak begini. Tapi sepatu kulit bisa lebih enak lagi dari ini kenyataannya. Satu hal yang kita syukuri adalah sepatu ini punya sengs di sini. Nah, sengs ini berfungsi buat apa? Menjaga arch kaki kalian biar nggak collapse, dan itu ada di sini. Good job, Ascos. Nah, tambahan lagi, lining sintetis ini sebenarnya juga nggak terlalu masalah buat kaki. Untungnya ya, feel di sini tuh enak loh. Tapi durabilitasnya yang nanti jadi masalah karena sintetis ini bakal cracking. Terakhir untuk feel dan kenyamanan ya kita harus ngomongin bobot. 488 gram. Ya ini bukan sepatu yang ringan. Ini termasuk sepatu yang berat. Jadi please expect ketika ketemu terutama kalian yang biasa pakai sneakers mau pindah ke sepatu kulit dan wow ternyata berat ya. Nah, memang seperti itulah feel-nya sepatu kulit. Itu dari segi berat gue no comment dan no complain juga, sebenarnya masih standar-standar aja. Tapi ini juga bukan sepatu yang nyaman. Jadi dari segi feel, dari segi kenyamanan ini so-so aja di angka 5 dari 10. Oke, di part terakhir sebelum gue kasih tahu ratingnya sama kalian, gue akan bahas sedikit tentang part and accessories atau detail-detail yang ada di sini. Jujur ini detail-detailnya polosan banget sih. Kalau kalian ngelihat mana yang lebih mirip sama Doc Mart, gue ngelihatnya dia malah lebih mirip lagi daripada Porty gitu sama Doc Mart. Nah, kita coba liatin ya side by side-nya Doc Mart original dengan yang gini, ya seperti apa looknya. Saran dari gue sih, kalau cari sepatu ini, jangan berpikir kalian bisa dapat kualitas Doc Mart, bisa dapat Doc Mart di harga murah, enggak gitu konsepnya. Kalau kalian suka dengan siluetnya tapi nggak mau spend sebanyak itu untuk Doc Mart,
ya kalian gue rekomendasikan buat mengambil ini. Jadi ini adalah alternatif yang sangat baik. Kalau ini di dunia jam tangan, gue akan bilang ini lebih ke homage. Karena ya satu, homage itu adalah hal yang halal-halal aja, sah-sah aja di dunia fashion dengan beberapa catatan tertentu yang ya menurut gue dia juga nggak nyalahin pakem itu banget. Gue juga ngelihat dia melakukan banyak hal dengan baik dan benar. Gue nggak kecewa dari segi kerapihan, gue nggak kecewa dari segi availabilitas hal-hal yang penting yang paling basic di sini. Everything's good, everything's fine. Bahkan gue cukup puas lah ya dengan kulit asli yang disematkan di sini. Ini beneran kulit asli dan kualitasnya juga nggak buruk, oke, ya standar. Dan everything's good sih buat harganya. Menurut gue harganya juga sangat masuk akal sekali. Nah itu pendapat gue pribadi tentang sepatu ini. Kalau kalian suka boleh komen dan tambahkan. Kalau kalian nggak suka juga silahkan komen juga. Dan gue akan berikan rating sepatu ini 4,5 dari 10. Buat teman-teman Ascot, kalau gue boleh saran, gimana kalau kalian bikin sesuatu yang lebih klasik lagi deh. Nggak usah ngikutin Doc Mart. Ya, mungkin balik ke pakem sepatu klasik itu seperti apa. Mungkin bikin loafers katakanlah, mungkin bikin Chelsea boot katakanlah. Gua kok ngelihat kalian kayaknya mending bikin kayak begitu deh. Coba teman-teman juga silakan komentarnya buat teman-teman Askos di sini kayak gimana. Oke, itu aja dari gua. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.